Hello, what's up guys? Ketemu gue lagi Peter Sanjaya di sini di channel yang ngebahas tentang kehidupan di Melbourne. Di segmen COVID kali ini, gue mau update ke lu pada tentang kondisi coronavirus di Melbourne khususnya ya, di Victoria. Jadi ada beberapa hal yang mau gue sampaikan di sini, yaitu salah satunya coronavirus saat ini sudah mulai menurun case-nya per hari. Kasus-kasusnya per hari sudah drastically menurun dari sejak awal-awal Agustus lalu. Di segmen COVID yang ketiga, gue pernah sempat sampein bahwa kasus coronavirus di Victoria pernah nyampe sampai sekitar 700 kasus per hari. Dan itu yang paling tinggi per harinya ya. Dan sejak Daniel Andrew menerapkan harus pakai masker, terus ada jam malam, terus harus kerja harus pakai work permit segala macam, memang drastically turun dan sekarang kurang lebih sekitar 114 lalu turun menjadi 73 kasus. Jadi mulai menurun nih, makin turun makin kurang dari 100 kasus per hari. Ini amazing banget, bagus banget. Tapi si Daniel Andrew ini banyak banget dikecam sama oposisinya. Juga ada banyak orang-orang yang gak suka sama dia, yang dikungkung ya istilahnya ya. Di lockdown ini kan lu dikungkung, gak boleh keluar rumah, ada jam malam segala macam. Ini kayak hidup di dalam penjara jadi kesannya dan mereka. Dan kondisi Victoria saat ini memang rada boleh dibilang sedikit labil ya, karena orang-orangnya ini ada yang udah mulai mental illness, jadi sakit mental gitu, jadi gampang marah, gampang emosi, ada yang udah demo-demo di jalan. Jadi ada pemberontakan orang-orang yang mau menunjukkan bahwa mereka itu nggak suka gitu loh dikungkung. Jadi merasa tidak bebas tinggal di negara sendiri gitu. Sebenarnya kalian cukup beruntung di Indonesia ini, judulnya sih lockdown ya, tapi tidak terjadi jam malam, terus orang masih sepertinya masih jalan-jalan bebas berkeliaran di mana-mana. Tapi gue denger barusan berita di Indonesia katanya kasus coronavirus makin meningkat ya. Gue pikir ya boleh diimbangi lah. Gue pikir harus diimbangi antara kondisi di Indonesia. Mungkin kalian boleh keluar pakai masker tapi jaga jarak gitu loh. Dan hindari kumpul-kumpul mungkin ya, kalau bergerombol maksudnya. Jadi gue rasa ada baiknya di mix. Seperti Victoria juga terlalu strict menurut gue, terlalu bikin stres karena nggak boleh keluar segala macam. Sementara di Indonesia juga terlalu bebas. Jadi bisa di mix lah. Itu yang pertama. Yang kedua, gue mau ngebahas tentang perekonomian Australia. Jadi sejak Victoria di lockdown ini, step 4, drastically memang Australia menyatakan dirinya itu resesi, sampai perekonomiannya itu yang kuartal pertama 3% turun menjadi minus 7%. Jadi minus udah gara-gara Victoria ini di lockdown step 4. Sebenarnya sejak step 3 sih udah mulai menurun perekonomian Australia. Ternyata Victoria ini memang memberikan dampak ekonomi yang cukup besar ke perekonomian Australia, sehingga bisa sejak di lockdown ini memberikan minus 7 di kuartal keduanya. Lalu hal ketiga yang mau gue sampaikan adalah Daniel Andrew, si Prime Ministernya Victoria, itu menyatakan dia mau mengeluarkan roadmap yang baru untuk kondisi lockdown saat ini. Di mana lockdown ini sebenarnya lockdown step 4 ini akan berakhir 13 September, tapi dia mau mengeluarkan roadmap yang baru gitu loh dalam kondisi lockdown. Gue nggak ngerti jelas sebenarnya roadmap ini yang dimaksud apa. Apakah GPS-nya automatically bakalan terupdate dengan apa yang dia mau keluarkan, sehingga dia tiap kali lu mau ngetik gitu ya, gue mau kesini gitu ya, dalam radius 5 km itu nggak keluar misalkan gitu. Kalau keluar lebih dari 5 km di GPS HP nggak keluar misalkan. Gue nggak tahu, bayangan gue seperti itu gitu, roadmap yang Daniel Andrew maksud. Tapi bagaimana orang yang bekerja di pekerjaan esensial, yang kerjanya lebih dari 5 km harus keluar rumah lebih dari 5 km. Kayak gue ini kan jaraknya sekitar 26 km dari rumah gue gitu. Lebih dari keluar dari radius 5 km yang pernah gue sebutin di COVID-3 ya, segmen COVID-3. Jadi gue belum jelas sebenarnya
yang si Daniel Andrew maksud ini roadmap yang dia mau keluarkan hari Minggu nanti. Jadi tanggal 6 ya, tanggal 6 September. Jadi kita tunggu aja dan gue bakalan update ke kalian roadmap yang dia maksud apa, dan tunggu aja di segmen COVID berikutnya. Lalu yang keempat yang mau gue sampaikan di sini adalah di Indonesia kan lagi heboh tuh ya, RCTI menggugat ke apa sih, lembaga perfilman pokoknya, yang bukan menggugat ya, tapi meminta supaya OTT itu over the top. Jadi supaya perusahaan-perusahaan yang memberitakan, yang bergerak di bidang media gitu, juga diundang-undangi gitu. Yang mana para content creator berteriak nih ceritanya, jadi merasa dihilangkan kebebasannya gitu loh, kebebasan bersuara gitu. Apapun penjelasannya yang gue nonton tuh ya di Deddy Corbuzier, gue tonton gitu ya, gue melihat bahwa kondisinya tuh dia memutar balik bermain kata-kata gitu. Intinya mah ya para konten kreator bakalan dibatasi gitu loh. Konten kreator lah yang akan kena imbasnya kalau menurut gue gitu loh. Apapun cara bermain kata-katanya di situ, dia bilang kan bahwa yang diundang-undanginya kan perusahaannya, yaitu YouTube-nya, bukan konten kreatornya gitu. Ya intinya kan kalau perusahaannya yang diundang-undangi, artinya konten kreator juga kena imbas gitu loh. Dibatasi juga gitu. Nah, kalian sebenarnya di Indonesia itu masih sempat kayak begitu ya. Tapi kalau di Australia, kita tuh langsung keluar bang. Kita udah dapat warning nih, kayak gue nih ya, gue udah ngeluarin video tentang COVID itu udah 3 kali, dan ini adalah video keempat gue tentang COVID, dan semua viewernya selalu di atas 300 viewer. Ini semacam buat para media atau para mereka yang udah videonya atau channelnya udah berbayar atau udah dapat iklan di situ, itu menjadi sumber uang gitu loh. Dan viewer yang kasus coronavirus ini benar-benar bisa memikat para viewer. Jadi di Australia kondisinya lebih drastically lagi nih, nggak pakai ngomong lagi. Tiba-tiba gue dapet warning gitu loh, bahwa channel Anda dalam resiko. Gue udah agak kaget aja waktu dapetin warning itu. Tapi ternyata teman-teman gue yang nggak bikin channel tentang COVID pun, mereka juga dapat warning ini sama gitu loh. Dan jadi sebenarnya semua channel yang di Australia bakalan dapat warning bahwa Anda ketika ngetik di Google tentang coronavirus news itu akan di nomor 2 atau di nomor 3 kan. Jadi tidak diutamakan. Yang diutamakan adalah para perusahaan-perusahaan news business. Jadi kayak perusahaan-perusahaan TV yang punya channel di YouTube gitu ya. Kayak RCTI kan punya channel juga di YouTube kan ya, sama di sini juga gitu ya. Channel 9, Channel 7, semua ada bermain juga di media YouTube gitu loh. Nah, mereka yang akan diutamakan dulu. Jadi kalau lu ngetik coronavirus cases, nanti yang keluar itunya dulu, perusahaan-perusahaan media dulu, perusahaan-perusahaan yang membawakan berita. Intinya perusahaan besar lah yang bakalan diutamakan terlebih dahulu tampil. Sementara kita yang cuma mau update kayak begini doang, yang bukan perusahaan, jadi kayak personal content creator gitu ya, ini akan mungkin bukan nomor 3 bahkan, tapi lebih nggak bakalan tampil mungkin ya. Ketika lu ketik coronavirus gitu ya, channel gue pasti nggak keluar gitu. Padahal viewer gue itu bisa paling banyak kemarin COVID yang ketiga ya, video gue yang ketiga itu ada 750 viewer di situ. Itu banyak banget menurut gue. Padahal gue nggak ngiklan itu ya video itu, dan yang nonton bisa 700. Artinya memang banyak orang yang searching dan mereka bisa mengklik video gue. Jadi ini semacam para mereka yang bermain di media, perusahaan-perusahahan media berita itu, mereka pengen menggait viewer lebih banyak dengan mengorbankan para konten kreator yang ecek-ecek kayak gue gitu. Oke, gue rasa cukup sekian. Itu aja 4 hal yang mau gue sampaikan ke kalian terkait dengan coronavirus di Victoria, khususnya di Melbourne. Gue akan update lagi ke lo terkait dengan roadmap ya yang Daniel Andrew mau beritakan. Gue masih belum jelas ini bagaimana kondisinya, roadmap yang dia maksud, tapi gue akan update ke lo. Jadi tunggu aja di segmen COVID berikutnya, oke? Gue Peter Sanjaya, sampai ketemu di video gue berikutnya.
Bye-bye.